Selamat mendengarkan. Kamu kenapa, Mas? Arlan langsung tersadar dari lamunan. Kala suara lembut Maisha menyapa telinga, wanita itu menatap heran, sebab botol air mineral di tangan suaminya sudah remuk diremas olehnya, hingga sebagian isinya tumpah membasahi lantai. Tidak apa-apa. Sontak laki-laki itu membalikkan tubuhnya, demi menyembunyikan tonjolan di celana yang mungkin akan terlihat jelas oleh Maisha. Bukankah akan sangat memalukan jika Maisha sampai tahu? Padahal hanya melihat bibir dan pinggang saja, dan sudah berhasil membuat Arlan meriang. Bisa geser sedikit, biar aku bersihkan sisa tumpahan airnya. Maisha mengambil alat pelantai. Arlan menggeser posisinya sedikit menjauh, lalu meneguk air mineral dingin yang tersisa. Maisha benar-benar berhasil membuat si lovebird kalang kabut. Terima kasih, Bi. Maisha terkesiap mendengar panggilan itu. Sorot matanya seketika mengarah pada sang suami yang berdiri membelakanginya. Kamu panggil aku apa barusan? Terdiam sejenak, Arlan baru menyadari panggilan yang keluar dari mulutnya secara spontan. Maaf, aku hanya refleks. Aku juga tidak tahu kenapa tiba-tiba memanggil seperti itu. Maisha terdiam di tempat. Bi adalah panggilan manis yang dulu kerap disematkan Arlan hanya untuknya. Panggilan yang mulanya membuat Maisha sangat kesal, tetapi kemudian menjadi candu. Panggilan yang sangat ia rindukan selama 3 tahun ini. Kamu mau langsung tidur setelah ini? Arlan memecah kebekuan, menoleh sejenak untuk melihat posisi Maisha sekarang. Istrinya itu sudah meletakkan kembali alat pel di sisi lemari setelah membersihkan tumpahan air. Tidak, aku mau menunggu waktu sholat subuh. Kamu sendiri tidak sholat, Mas? Pertanyaan Maisha membuat Arlan terkesiap. Aku lupa caranya. Jawabnya jujur. Maisha mengulas senyum tipis, paham dengan kondisi Arlan yang memang sedang kehilangan seluruh memorinya. Kalau begitu, ayo ikut aku. Kemana? Tanya Arlan, lirik Maisha yang sudah lebih dulu melangkah. Ke kamar. Hati Arlan langsung mengembang. Berulang-ulang memastikan telinganya tidak salah dengar bahwa Maisha mengajaknya ke kamar. Laki-laki itu tak banyak berpikir dan langsung menyusul langkah sang istri. Setibanya di kamar, Maisha tampak membungkukkan badan sambil membuka laci lemari terbawah dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Kamu bisa belajar dari sini. Ia menyerahkan sebuah buku panduan belajar sholat. Arlan langsung meraihnya. Terima kasih. Boleh aku tanya sesuatu? Maisha mengangguk. Apa dulu kita sering sholat bersama? Arlan menebak bahwa mungkin dirinya dulu sering mengimami Maisha sholat. Tetapi sayangnya tebakannya salah, karena Maisha menjawab dengan gelengan kepala. Tidak. Kenapa? Daya Arlan berkerut tipis. Ada banyak pertanyaan yang tiba-tiba hadir di kepalanya. Dulu kita belum punya waktu sholat bersama sebelum kamu kecelakaan. Kamu menghilang hanya beberapa hari setelah kita menikah. Oh. Kebisuan mendominasi selama beberapa saat. Arlan menatap wanita itu lekat-lekat. Ia dapat melihat kedua sisi pipi Maisha yang mendadak merona dalam hitungan detik. Sangat menggemaskan di mata Arlan, hingga berhasil membangunkan sesuatu yang tadinya sudah jinak. Jika tidak segera keluar dari kamar itu, Arlan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata semendebarkan ini berdekatan dengan Maisha. Terima kasih bukunya. Aku akan belajar sedikit-sedikit. Kamu dari mana, Mas? Arlan terlonjak saat baru masuk ke kamar dan menemukan Laura sedang duduk bersandar di tempat tidur. Sepertinya wanita itu baru saja terbangun dari tidurnya. Habis dari dapur. Aku haus. Arlan meletakkan buku pemberian Maisha ke atas lemari. Baguslah, aku pikir kamu ke kamar Mbak Maisha. Laura menyibak selimut dan mendekati lelaki itu dengan gestur menggoda. Arlan langsung membuang pandangan ke arah lain saat melihat Laura yang menggunakan pakaian tidur tipis dengan tali kecil di masing-masing bahunya dan panjang hanya sebatas paha. Mas, apa kamu tidak mau menghabiskan sisa malam ini denganku? Arlan menghembuskan napas kasar tanpa sepatah kata pun. Reaksi yang sama setiap kali Laura meminta haknya sebagai istri. Kamu kenapa sih, Mas? Kenapa kamu tidak pernah mau menyentuh aku? Liriknya dengan suara mendesah ke telinga Arlan.
Aku sudah menjadi istrimu, dan aku butuh nafkah batin. Bukannya mengindahkan rayuan Laura, Erlan malah melepas kedua tangan halus yang melingkar di pinggangnya, mendorongnya sedikit menjauh, dan memberi jarak di antara mereka. Tidak, setidaknya sampai anak di kandunganmu lahir. Tapi kenapa? Kamu suamiku, dan aku berhak untuk dipenuhi nafkah lahir dan batin. Jangan memaksaku untuk yang satu itu, Laura. Erlan nyaris membentak, membuat sepasang mata Laura tergenang cairan bening. Bukankah aku sudah bilang sejak awal setuju menikahimu? Tidak akan ada kontak fisik sampai anak itu lahir. Setelah itu Erlan memilih masuk ke kamar mandi dengan membanting pintu, menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Tetapi rupanya itu saja tidak cukup untuk meredakan sensasi aneh yang ditimbulkan oleh bayangan Maisha. Erlan pun menyambar sabun cair dan mengguyur tubuhnya dengan air dingin. Bersambung,